Wah, selamat malam. So, here we are, kita kembali lagi. Selamat datang, Onat. Wih, ini pembicaranya udah datang juga. Oke. Teman-teman yang baru datang, kita hari ini akan melanjutkan topik kita kemarin. Kalau bulan ini kita akan banyak sekali membahas soal anger, ya. Tapi especially di hari ini kita akan bahas anger dalam perspektif orang dewasa, dan tentunya seru banget, ya, buat kita sama-sama paham beberapa kasus yang nanti akan kita bahas, karena kebetulan sudah ada yang sempat kasih kita pertanyaan yang nanti di live ini kita akan bahas di sini. Oke, sembari kita nunggu, habis ini kita akan panggil Ko Willy sebagai direktur dari Nose Consulting, yang memang kami sangat sekali concern dengan konsensus klinis, gitu ya. Hopefully sesi kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk bisa memahami dalam perspektif yang benar, ya. Ingat, jangan mencoba untuk self diagnose karena itu berbahaya. Oke, sambil kita menunggu, ya, saya akan mungkin panggil pembicara kita hari ini. Wadah Korudi nih. Thank you Ko meramaikan. Oke, sebentar ya. Saya akan panggil. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Nah, sudah terconnect akhirnya. Hai, Hai. apa Selamat. kabar? Baik, bro. Gimana lebaran, liburan kemana aja? Di rumah Rumah aja ya. lagi, ya kita sama-sama menjaga kesehatan. Ya, terutama kan himbauan pemerintah ya. Kalau mau Yap, betul. berkunjung ke kerabat virtual saja gitu kan ya. Betul, Oke, betul. oke, oke, oke. Jadi kita melakukan segala sesuatunya dengan virtual. Virtual. Ya. By the way, bahkan ya, ini for your information, di Eh? komplek gua ini, malam Eh? ini nanti gitu ya, nanti setelah kita sesi nanti ada pertemuan warga, dan itu dilakukan via Oh, Zoom. Jadi gua nih habis ini akan masuk ke Zoom berikutnya yang isinya warga-warga semua nih. wih mantap. Kita mau diskusi gitu antar warga gitu, dan semua di-invite ke Zoom. Keren, Wah, keren. menurut gua, waduh. Bahkan sampai segitunya, berarti kan memang artinya bahwa himbauan pemerintah ini nggak main-main ya untuk keamanan dan kebaikan kita bersama, begitu ya. Iya, Iya, ya demi kebaikan dan kesehatan bersama. benar. Nah, sembari menunggu beberapa teman-teman yang baru datang, oh ya, halo Esther, ini siapa nih, Meliani. Meliani, Meliani. Oke. Eh, Bro, ini kita mau lanjutin nih tema kan, dan kebetulan kan kita minggu ini membahas mengenai anger pada orang dewasa kan ya. Yes, betul. Nah, kebetulan ada yang ada sempat tanya nih ke kita gitu, dan nanti gue akan sampaikan, nanti kita sama-sama bahas. Siapa tahu nanti yang bersangkutan mendengarkan dan dapat inspire information gitu ya, terinspirasi dari informasi yang kita berikan. Cuman baik lagi deh, Boleh? temanya kita bahas, minggu ini kan kita bahas soal anger nih bro. Yes. Nah, Gimana? mungkin sekilas flashback tentang minggu lalu lah. Sebenarnya anger tuh bagaimana sih dan apa sih bro? Ya, kalau dibilang anger tuh gimana sih kemarin? Ya kemarin saya juga sambil dengerin ya. Gue juga Iya, sambil ada gitu kan. Jadi, bener. jadi memang kalau kita bilang semua orang tuh boleh marah ya. Ya, Jadi betul. marah itu adalah sesuatu yang wajar yang dialami oleh setiap manusia gitu. Jadi
marah itu bukan sesuatu yang kemudian kesannya selalu jelek gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Cuma memang seperti yang minggu lalu disampaikan Wendy bahwa ya marah itu bentuk energi kan Hmm. gitu. Ya, nah kita mau arahin energi ini kemana nih? Ya, ya. Ya kan? Ke arah yang konstruktif atau ke arah yang destruktif. Ya, ya. Ya, jadi memang memang setiap orang punya marah dan setiap orang boleh marah. Hmm. Nah, cuman yang nggak boleh apa ya marah-marah banting barang gitu Ya, kan ya, 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 ya ya, kan? ya, ya. Ya mending mending kalau habis banting barang gitu ya, itu apa barangnya masih mungkin permen misalnya Ya, gitu ya, dibanting ya, gitu ya. ya. Coba lagi megang handphone dilempar gitu kan, Waduh. Dan itu ternyata barang iPhone 12. iPhone gitu ya misalnya. Aduh, setelah dibanting lalu nyesel. Aduh, kenapa gue banting? Iya. Nah, bukannya bukannya menyelesaikan masalah, nambah masalah baru. Menciptakan masalah baru akhirnya ya. Oke, 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 oke. Iya. Ah, 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 ah. Nah, di anak kecil kan ada istilahnya tantrum ya. Yes, Tantrum ya. tantrum. Nah, orang dewasa tuh ada nggak sih sebenarnya yang dikatakan dengan tantrum gitu, istilah itu? Bentuk bentuk orang dewasa tantrum tuh bukan kayak anak kecil ya. Kalau anak kecil kan Hmm, hmm, memang masih belum belum banyak belajar pola marah gitu ya. Yang mungkin hmm, hmm, itu dibahas minggu depan hmm, sama hmm, Wendy hmm, gitu ya. hmm, Tantrum mungkin marah pada anak-anak gitu. Tapi gini, hmm, eh kalau anak-anak kan banyak kan melihat ya, melihat mengamati dari siapa? hmm, Dari orang hmm, dewasa gitu kan, dari lingkungannya. Ya, hmm, cara marah tuh seperti apa sih? Bahkan belajar hmm, ya. Nah, kalau orang dewasa gitu ya, orang dewasa bukan lagi kita bilangnya tantrum yang kayak anak kecil kemudian hmm, hmm, guling-guling di tanah misalnya hmm. gitu kan, teriak-teriak gitu ya, Teriak, teriak, nangis-nangis gitu ya. Ya, gimana gitu kan. Nah, gitu. Bahwa kita memang sudah memiliki apa ya pengetahuan tentang culture itu kan, hmm, ada pengetahuan tentang apa ya gengsi ya. Kalau orang dewasa kan suka gengsi ya gitu ya, karena kan ya, memang itu banyak banyak sekali faktor-faktor dari ya tadi culture ya, apa namanya kemudian sosial budaya gitu ya sama gitu, hmm, tapi hmm, ya banyak sekali gitu loh ya, norma hmm, dan hmm, sebagainya. Nah itu juga. Nah, hmm, jadi kalau dibilang pada orang dewasa ada tantrum nggak sih gitu? Kalau dibilang ada nggak gitu? Ada, tapi bentuknya kan beda. hmm, Gitu. Jadi bukan tantrum. Kita bilangnya bukan tantrum gitu. hmm, Tapi hmm, marah, hmm, marah-marah gitu hmm. kan. Ya, Yang ya, kalau ya, marah teriak-teriak gitu kan. ya, ya, Kemudian misalnya apalagi mengancam gitu ya, kan. ya. Nah, gitu loh. Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang marahnya dengan cara yang non-verbal gitu kan, ya, tapi kelihatan dari muka misalnya, Ya. Raut wajah ya. dia berubah Nah, gitu ya. melotot gitu kan ya. Iya, benar, 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 Jadi benar. jadi memang memang bukan tantrum ya gitu. Jadi kalau pada orang dewasa jatuhnya memang ke situ marah-marah. Ya, nah marah-marah ini Iya, dapetnya dari mana gitu ya, banyak tadi misalnya apa keluarga ya, kemudian di sekolah gitu kan ya, guru kan kalau marah kan iya. gayanya beda kalau sama orang tua Betul, di rumah gitu kan. betul, betul, betul. Gitu. Ah, Jadi banyak yang dipelajari dan banyak masukan-masukan dari faktor lingkungan, budaya dan sebagainya. hmm, hmm. Nah, bro, ini menarik nih. Ya. Jadi ada Hmm. case yang sempat ditanyain nih. Jadi saya nggak Hmm. sebutin namanya ya. Jadi dia bilang Iya. gini, Kak, adikku usia 22 tahun dan sejak kecil Hmm. tuh kalau marah tuh meledak-ledak. Nah, baru-baru Hmm. ini dia didiagnosa sama psikolog yang disebut dengan intermittent explosive disorder nih. Nah, Oh. si cewek ini tanya nih, sebenarnya itu apa sih Kak? Bagaimana cara ngelolanya sebagai kakak? Dia kakaknya nih ceritanya, adiknya nih ceritanya. Boleh nggak bro Hmm. jelasin bro? Artinya itu kan berarti bagian dari bentuk kemarahan ya, berarti ya itu ya.
Ya, kalau kita bilang intermittent explosive itu udah masuk ke dalam gangguan ya, Hmm. gangguan kontrol emosi gitu, bahwa ketika orang didiagnosa gitu ya. Cuman kan saya juga nggak tahu ya Hmm. detailnya seperti apa di kasus cerita itu gitu. Tapi biasanya gini, kalau orang yang mengalami intermittent explosive, biasanya itu seringkali tanpa ada penyebab gitu ya, Hmm. tanpa ada penyebab yang jelas, tanpa ada sesuatu yang men-trigger yang biasanya kalau orang bikin marah itu wajar gitu Hmm. ya. Eh, Orang ini bisa kemudian marahnya yang meledak-ledak, nggak Hmm. terkontrol Hmm. gitu ya. Hmm. Ya bisa marah-marahnya dari aspek verbal gitu kan, Hmm. teriak-teriak gitu kan. Hmm. Kemudian misalnya ngomongannya kasar gitu ya. Jadi Hmm. kita Hmm. mungkin bilangnya lebih ke arah juga ada eh, ya verbal abusive gitu kadang kalau ke orang gitu kan. Ya, kemudian apalagi misalnya dari segi perilaku ya Hmm. kan kalau kita ngomong tentang psikologi artinya kan ada pikiran, perasaan dan perilaku gitu ya. Tapi memang yang Hmm. kelihatan dari perilakunya gitu. Nah, Hmm. perilaku yang keluar bisa verbal ya, bisa eh, bentuk fisik gitu ya. Yang Hmm. artinya Hmm. apa? Bisa mukul orang ya atau misalnya tadi yang sempat gue bilang misalnya lempar-lempar Iya. barang gitu kan. Hmm. Iya. Bahkan bahkan mungkin apapun yang ada di depannya gitu ya itu bisa langsung dirusak ya misalnya apa Hmm. lempar bangku Oke. lempar piring gitu yang kemudian ya tidak terkontrol Hmm. ya Hmm. Hmm. ekstrim jatuhnya Hmm. ekstrim Nah, kalau tadi gitu. dibilang kan berarti dia nggak butuh penyebab. Artinya gini, kalau kita marah, normalnya kan responnya karena pasti ada penyebab, ada objek Hmm, kemarahan itu. Kenapa menimbulkan yes. men-trigger adanya rasa marah tadi. Nah, yang Hmm. kenapa kok nggak tahu ini kenapa kok orang yang mengalami intermittent explosive disorder ini kok meledak-ledak tanpa ada penyebab, bro? Jadi kalau dibilang kenapa gitu ya, memang memang banyak faktor gitu. Kemarin kan kita udah bahas ya bahwa marah itu kan datangnya dari mana sih gitu Hmm. ya. Hmm. 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 Bahwa bisa jadi memang dari segi lingkungan misalnya Hmm. ya. Terus Hmm. memang ada segi genetiknya juga ya bahwa Oke. cara kerja otak ini berbeda Hmm. dengan otak manusia yang dalam tanda kutip lebih bisa kontrol kemarahannya Hmm. 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 ya. Dan itu yang kemudian mempengaruhi gitu. Nah, Hmm. kemudian kenapa bisa sampai marahnya nggak kekontrol gitu kan? Ya karena memang dari dalam dirinya dia gitu. Tiba-tiba Hmm. memang ibaratnya gini, kalau kita mau marah, Hmm. ya biasa kan kalau kita amati ya, kalau kita mau marah, badan kita itu pasti ngerasanya kayak panas tiba-tiba gitu kan. Hmm. Ya ada apa ya ibaratnya ada dorongan dari dalam gitu yang Hmm. mau Hmm. keluar ya secara mendadak Hmm. gitu. Nah, itu yang terjadi ketika orang dengan intermittent explosive disorder ya. Hmm. Ya marahnya tanpa tanpa ada sebab nih gitu. Hmm. Ya. Frekuensinya Yang gimana, bro? akhirnya Apakah itu frekuensi, sorry, bicara frekuensi, berarti apakah sekali tapi parah gitu kan ada tuh orang yang diem, nggak orangnya terkenal nggak apa-apa, begitu marah tuh mengerikan sekali begitu. Atau yang kalau kasus yang orang yang terdiagnosa intermittent explosive disorder itu gimana? Apakah lompatannya juga apa namanya sangat sering atau gimana frekuensi kalau bicara itu? Karena kan kalau dibilang hmm, karena gimana? Sorry. karena kan apa namanya marah itu kan pasti ngeluarin energi ya. Mm-mm. Ya, saya aja, gua aja kalau misalnya setiap kali marah pasti kayak ada capek gitu, ada tubuhnya rasanya habis ada energi yang keluar gitu. Maksudnya Mm-mm. kalau bicara disorder ini tadi, orang yang meledak impulsif apa intermittent explosive disorder tadi itu gimana itu? Mekanisme dalam dirinya, ledakannya seberapa besar dan sebagainya. Tadi kan bicara mengenai konteks dari disorder itu sendiri kan. Nah, ini frekuensinya Yes. itu gimana, bro?
Jadi kalau ngomong durasi, frekuensi gitu ya, dan intensitas kalau kita ngomong masalah abnormalitas gitu ya. Hmm. Kalau dibilang durasi, ya kita nggak bisa mendiagnosa hmm, orang-orang yang kemudian, nah ini juga makanya perlu di bold ya, bahwa kita nggak bisa mendiagnosa orang yang marahnya meledak-ledak, Hmm. itu pasti intermittent. Ya, Oke. jadi ingat ya, Jadi tidak ini semua perlu di marah bold yang nih. meledak itu adalah gangguan Yes. kemarahan ya tadi ya. Oke. Yes, Oke. yes, ya. Hah. Jadi orang yang marahnya meledak-ledak itu belum pasti dan belum tentu dia mengalami intermittent explosive disorder, ya. Hmm. Karena Hmm. memang jenis gangguan marah juga ya bisa ada manifestnya cukup banyak. Ya, tapi gini, kalau ditanya durasi berapa lama sih, biasanya memang kita harus lihat dulu selama biasanya 6 bulan sampai setahun, Oke. ya. Berarti polanya emang Dan diamati cukup panjang ya. Maksudnya ya seminggu juga nggak cukup ya, sebulan bahkan nggak cukup ya. enggak, Artinya untuk nggak bisa, nggak mendiagnosa bisa. itu. Oke, oke. Nggak bisa, makanya kalau ke psikolog pasti ditanya gitu. Ini Hmm. udah terjadi berapa lama gitu. Makanya Hmm. makanya jangan jangan kita ngasal kemudian kayak wah ini saya suka marahnya meledak-ledak nih gitu. Ya, ya, Ya ya, apalagi ya, kemarin. ya, Ya ya, apalagi ya, kemarin wah jangan-jangan saya intermittent. Belum tentu. ya, 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 belum ya, tentu. Ya tolong di benar, di benar. di notes ya. Jadi jangan Ya, suka self diagnose. Itu dari segi durasi dan ah, dalam jangka waktu 6 bulan sampai setahun itu juga terjadinya nggak cuma sekali, ya. oke, Tapi masalahnya memang tiap orang beda-beda, ya, ya. Tiap orang beda-beda dan manifestnya itu juga belum tentu benar-benar sama persis gitu, hmm, 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 hmm. ya. Belum tentu sama persis. Jadi kalau ditanya apakah misalnya dalam sebulan sekali, ya minimal mungkin sebulan ada Hmm, sekali. Nah, itu dibilang kayak gitu. Biasanya kita gitu, minimal ada berapa. hmm, hmm, Ya, ya tapi sekali lagi itu diagnosa profesional yang kemudian kita harus lakukan serangkaian pemeriksaan psikologis, hmm, gitu ya. hmm, hmm, Oke, hmm. kemudian dari segi tadi udah durasi frekuensi kan, seberapa Ya, sering gitu ya, betul. durasinya tadi 6 bulan sampai setahun. Nah, kemudian intensitas, ya Hmm, kemarahannya gimana sih, gitu. hmm, hmm, Kemarahannya yang paling kelihatan adalah gini, yang pasti lompatannya tadi kalau hmm, kalau tadi lu bilang gitu ya, lompatannya sejauh apa sih gitu dari yang biasa aja hmm, sampai marah, hmm, hmm, hmm. ya itu memang cukup ekstrim, Wow, ya cukup ekstrim, oke. cukup ekstrim, ya. Eh, mungkin kalau kalau gue ambil contoh gitu ya, dulu dulu sempat ada case gitu ya, jadi ada ya bukan gue yang nanganin tapi ini Hmm, contoh aja, tapi gue juga nggak tahu ini intermittent atau enggak, hmm. ya. Tapi memang hmm, dulu ada case orang yang ditilang, kemudian dia tiba-tiba apa namanya ngejatuhin motornya gitu ya, terus Oh, iya, 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 dicabut-cabutin, iya, iya, dipretelin iya, iya. satu-satu, Itu sempat ya sempat itu viral bisa itu. sampai kayak gitu, Hmm. bisa sampai kayak gitu, Itu di depan, gitu. padahal itu di depan banyak orang loh. Dia melakukan Iya, apa? Mendorong motornya, lalu dia nyopotin, dia iya, bener-bener marah itu sampai dia iya. melampiaskan kayak motornya itu hancur lah, bisa dibilang begitu ya. Heeh, heeh, heeh. Artinya, Itu artinya, impulsivitasnya luar biasa. oh, oke. Artinya bicara mengenai skala impulsivitas gitu ya antara orang Mm-mm. normal yang marah dengan orang yang mengalami disorder tadi, yang intermittent explosive disorder tadi itu bisa jauh berbeda sekali ya. Maksudnya, Jauh banget. oke, oke, oke. Antara dia lagi Wow. biasa aja, Oh, ya, sama ketika dia ngamuk. Kita bilangnya ngamuk ya. ngamuk ya, ya. Ya itu jauh banget gitu. Jauh banget. Ya bayangin, oh kita dalam dalam konteks kita marah biasa, kita belum tentu bisa pretelin itu motor. Betul, Ya, kan? betul, Ya. betul. Kita Nggak lagi kepikiran marah sama juga, orang, ya, pasti nggak nggak kepikiran kepikiran juga. gitu. Ya nggak kepikiran. Ya. Bahkan banyak orang marah gitu ya. Hmm? Itu masih mikir gitu. Ini depan Ya, pengen banting banting sesuatu, tapi depan gua ya, handphone. Gua benar, beli ini benar. handphone mahal-mahal nih, Iya, gitu benar, kan. benar, Nggak benar, mungkin gua benar, banting, benar, kan benar, gitu. benar, benar. Ya jadi memang ya kebayang ya. Maksudnya sejauh itu gitu. Hmm, 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 hmm. Wow. Jadi memang ya kalau bicara penyimpangan atau disorder
teman-teman yang pasti nggak boleh asal self-diagnose ya. Bahkan untuk melabel seseorang yang tadi kasus tadi yang intermittent explosive aja butuh waktu minimal 6 sampai setahun ngelihat polanya sampai benar-benar ngerti lalu disimpulkan diagnosanya apa begitu kan ya bro ya. Mm-mm. Ah, Dan memang perlu lewat pemeriksaan lebih lanjut ya, karena tadi yang gue oke. bilang gitu, bentuk marah-marah itu nggak selalu kemudian intermittent explosive. Oke Ya, oke. manifestnya Ya, bisa dalam betul bentuk yang lain. betul betul. Nah ini ada pertanyaan nih kebetulan nih Hmm, mau tanya kak gimana gimana gimana? cara hadapin orang yang nggak suka sama kita tanpa kita Mm-mm. tahu sebabnya. Pagi nih moodnya oke, tapi siang atau sore bisa marah tanpa alasan yang jelas. Itu gimana nih? Nah, kalau ini bertanya Ini bagus nih. ciong aja kali. Gimana Ini cara ciong aja kali. cara menghadapinya? Enggak, soalnya Nggak bro, bercanda. yang kasus yang tadi yang adiknya Ah, adalah intermittent yang dia didiagnosa IED tadi, dia juga tanya gimana ah, cara saya menghadapinya sebagai kakak. Ini menarik nih, sama berarti kan? Sama cara menghadapi iya. orang marah. Yang satu kan disorder, yang satu nih mungkin anggaplah nggak tahu lah marah biasa mungkin ya, tapi yang tiba-tiba pagi senyum-senyum, malamnya bisa marah sama sama kita gitu. Itu gimana cara Hmm, menghadapinya gitu? Sebagai orang dewasa ya tentunya, karena kan bukan bocah. yes, Kalau anak kecil yes. ya udahlah ya kita biarin. Tadi orang dewasa ini ceritanya nih. Gimana Ya, bro? anak kecil juga jangan. Anak kecil Oh juga iya, nggak bisa dibiarinin aja ya kalau marah iya, ya, benar, gitu. benar, benar. Nggak, Maksudnya maksudnya gini. toleransinya kan akan berbeda kan antara anak kecil Ya, gitu yang lagi tantrum begitu dengan orang dewasa yang lagi marah dan apalagi meledak gitu ya gitu. Gimana bro cara menghadapinya? oke. Jawaban tadi bercanda ya, bukan bukan beneran ciong ya. Itu dulu yang pertama gitu. Tapi Iya iya gini, iya. tapi kalau ditanya gitu ya, gimana sih cara menghadapi orang marah gitu? Ya memang memang kita harus lihat dulu ya skala marahnya tuh gimana. Oke. Ya, skala marahnya tuh seberapa ekstrim. Ya, Hmm, seberapa ekstrim. Kenapa gitu? Karena memang ada beberapa orang marah yang kemudian apalagi kalau marahnya disalurkan dalam bentuk fisik, hmm, ya itu hmm, akan cukup membahayakan orang lain. Ya, hmm. kebayang nggak kita mau nenangin orang, tapi ini orang marahnya tuh bisa nonjok orang misalnya, bisa Aduh, ditabok gitu iya misalnya. iya iya. Udah fisik Kan gitu nggak ya. mungkin kita Ngeri. dekatin. Heeh, kan nggak Hmm, mungkin kita deketin gitu. Jadi hmm, kalau ditanya, kalau yang marahnya ekstrim seperti itu gimana yang bisa lempar-lempar bangku dan sebagainya gitu. Itu eh, saran yang paling pertama adalah satu, jaga jarak aman. hmm. Selamatkan Ya, diri lah jadi ya intinya ya. mm-mm, Hmm, mm-mm. betul betul betul. Jangan sampai kemudian ya ini akan jadi konyol ketika kita eh, mau nenangin orang marah gitu ya. Tapi kemudian kita kena tabok atau kena hajar secara fisik, Hmm, tapi terus kemudian kita ikutan marah hmm, kan gitu. Ya, hmm. atau misalnya ya jadi kita yang kena gitu ya. Hmm, Padahal hmm, sebenarnya marahnya tadinya bukan ke kita hmm, gitu. hmm, hmm, Ya, tapi kalau marahnya misalnya ngedumel atau marahnya mungkin teriak-teriak gitu ya. Satu, hmm, yang hmm, pasti gini, orang nggak akan marah kalau kemudian tanpa sebab. hmm, Jadi kalau ditanya, gimana cara hadapin orang yang nggak suka sama kita tanpa kita tahu sebabnya? hmm, Iya, nggak mungkin. Tapi tapi aku nggak tahu sebabnya apa, misalnya kayak hmm, gitu. hmm. Ada loh yang kayak Ya, gitu tuh. Ada orang yang kayak gitu, ada. tiba-tiba kayak marah, marah yang kita nggak tahu, lu kenapa sih marah? Gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm, Satu, satu memang karena bisa jadi perilaku atau cara omong kita, oke, ya, yang buat kita normal, tapi buat orang lain belum tentu normal, kan oke, gitu. ya, 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 ya. kadang-kadang orang nggak cukup peka dengan hal ini. Ya, itu Hmm, wajar, gitu ya. Jadi kalau ditanya nggak mungkin nggak ada sebab, gitu. Ya, atau memang dalam tanda kutip, gitu ya. Bisa aja orang ini mengasosiasikan kita, orang yang dibenci, dengan orang yang dia benci, gitu. Orang yang hmm, dia nggak hmm, suka hmm, karena punya hmm, kemiripan hmm, tertentu, misalnya gitu. hmm, hmm, hmm. Kan Betul, bisa aja, gitu kan. betul, betul. Mukanya mirip mirip sama orang Orang yang yang gue paling benci, gue gitu. benci gitu Iya, kan. benar, Orang yang benar, benar. paling nyebelin yang pernah gue ketemu seumur hidup gitu. Jadi bawaannya begitu ngeliat mukanya tuh pengen pengen marah gitu, misalnya. Hmm, hmm, Ada hmm. ada banget, ada Ya, ya, ya. ya. Jadi karena apa dulu nih gitu.
ya. eh Kalau memang tanpa sebab yang memang kita nggak tahu, misalnya tadi yang gue bilang mukanya emang nyebelin misalnya, ya, ya kadang memang kita harus ajak ngomong gitu loh. Hmm. Maksudnya, biarkan dia menyampaikan ketidaksukaannya apa, Oke. kan gitu. Ya, Oke. maksudnya apa sih yang bikin kamu marah sama saya? Hmm. Ya, ya nggak suka aja. Ya apa yang nggak suka? Kan gitu. Ya, Hmm. iya kita sebagai orang yang menenangkan itu ya. Ya ini nanti akan kita bahas lebih detail sih waktu ya nanti ya end of the Ya, month. Ya. ya. Tapi kita sebagai orang yang menenangkan ya jangan kemudian bilang orang yang lagi marah tuh salah gitu loh. Ya, Oke. bayang nggak? Dia tuh begini, begini, Ya, begini. ya, Kamu ya. tuh salah. Bukannya makin tenang, Malah makin marah. ya kan? Ya Coba benar, benar, bayangin, benar, benar. lo lagi ngomel-ngomel, lagi curhat Hmm. gitu misalnya, atau lagi ngomel-ngomel, terus gue bilang gitu, bro, lu tuh salah. Gitu. Hmm. Apakah gak makin naik tensi kan gitu? Aduh, benar tuh, benar tuh. Aduh, malah bukannya Gitu. meredam, malah tambah meledak gitu ya. Hmm. Oke, oke. Yang ada kita malah diomelin juga gitu kan. Hmm, 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 Bukannya mau ngebantu malah malah makin parah gitu. Ya udah biarin aja dia marah-marah dulu gitu. Emang kenapa sih gitu kan? hmm, Ya kita terbiasa untuk keseringan ngasih orang saran. hmm. Ya, padahal nggak semua orang butuh saran. Ya, ya, ya. Kan Apalagi gitu. saat orang itu Ya. marah ya, bro ya. Nah, Ya, ya. apalagi Apalagi, saat orang itu marah. ya, 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 ya. kita nggak usah bilang dia benar, kita nggak usah bilang dia benar, karena memang bisa jadi kemarahannya sebenarnya nggak logis gitu. Oke. Ya, tapi dengerin aja dulu, biarin aja dulu dia apa namanya keluarin marahnya gitu kan. Hmm, Kenapa sih? Ya udah biarin aja hmm, kan gitu. hmm. Nih, kayak gue ngomong kayak gini, ya kenapa sih? Ya udah biarin aja gitu. Ada loh yang nggak suka, Ya, benar, benar. Terus, ini kan gitu. psikolog kok bukannya malah ngasih solusi malah suruh dibiarin gitu, malah jadi salah lagi. Iya, 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 betul, memang, betul, memang, betul. Iya. ya kan. Jadi Berarti, jadi kayak ya apa namanya? Ya udah diemin aja dulu. hmm, hmm, hmm. Bro, berarti kesimpulannya Hmm, gimana cara menghadapi ketika yang tadi si apa sharing tadi paginya mood oke, tapi dasarnya dia nggak suka sama kita kan? Yang pertama hmm. berarti tadi cek tentang perilaku dan apa yang kita lakukan gitu ya berarti ya. Poin Ya, pertama dulu yang ya, kita tahu nih. sadari dulu, Karena bisa sadari jadi dulu ini itu. masalahnya ada di kita emang gitu ya. Nah, yang kedua Hmm, adalah apa namanya? Jangan jangan menyalahkan nanti dia, bro ya. Dengerin dulu saja pasang ketika dia marah, pasang kuping. pasang kuping gitu ya, tanya Hmm, penyebabnya apa sih, diskusikan dengan orang yang bermasalah dengan kita gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi menarik bro benar. ini bro. Hmm, gimana? Apakah orang yang Hmm, marah itu atau yang tadi sering marah-marah atau tiba-tiba marah untuk alasan yang nggak jelas gitu ya, paginya moodnya oke, siangnya sorenya tiba-tiba marah-marah, itu berarti EQ-nya tidak dipakai atau mungkin EQ-nya rendah gitu, emotional intelligence gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih. EQ-nya Artinya gini, nggak dipakai. adakah memang kaitan sebenarnya orang yang tadi mudah marah tanpa alasan yang jelas, orang yang pagi-pagi marah, pagi-pagi moodnya oke, siang sorenya tuh bisa marah-marah tanpa ada alasan, dengan kecerdasan emosinya dia. Mungkin saya lebih lebih arah sana di diskusinya, menarik soalnya ini. Saya baru kepikiran nih, menurut Gini juga. loh, Menurut lu gimana, gini bro? loh, gini loh, gini loh. Pahami dulu konsep EQ itu apa gitu kan. Apakah Hmm, kemudian hmm, marah-marah pasti EQ-nya rendah gitu kan. Kita kan juga hmm, nggak tahu gitu hmm, kan. Ya, ya EQ kan nggak cuma masalah kontrol emosi, tapi bagaimana melihat sosial dan sebagainya gitu hmm, ya. hmm, Interpersonal. Ya bisa jadi sebenarnya kalau dia lagi nggak marah, interpersonalnya baik-baik aja. hmm, Kan gitu. hmm. Ya, apakah Atau EQ-nya pasti mungkin kalau rendah? tadi Hmm. tanyanya, atau mungkin pas dia marah ini EQ-nya nggak dipakai, gitu pertanyaannya Nah, tadi. Nah, ya, apakah EQ-nya nggak dipakai?
pertanyaannya kan akan sama kayak ya ketika orang nanya, misalnya ya, ini misalnya aja gitu ya. Apakah ketika orang nanya sesuatu yang dia nggak tahu, apakah berarti IQ-nya nggak dipakai? Nah, Nah, kan enggak. ya, Ya, ya. bahwa artinya apa? Bahwa eh kalau dia lagi marah IQ-nya nggak dipakai, ya kita harus lihat dulu dia marah-marahnya apakah selalu, ya kan? Hmm, Apakah, nah ini saya sempat ngebaca sedikit gitu. Apakah hal-hal sepele? Ya, nah hmm, itu mungkin ada kaitannya sama EQ, oke, gitu loh, oke, sama emotional oke, quotient-nya misalnya. Ya, oke, oke. tapi ya kita harus lihat dulu marahnya marah yang bagaimana, ya. Apakah kemudian tadi misalnya marahnya tanpa sebab, yang marah-marah Hmm, kemudian eh, eksplosif sekali gitu kan, hmm, yang hmm, marahnya ekstrim banget sampai nggak terkontrol gitu. Apakah kemudian dia eh, nggak punya EQ? Ya belum tentu juga kan iya, gitu iya, betul, betul. ya. Jadi memang harus dilihat dulu. Kita nggak bisa langsung bilang wah EQ-nya rendah nih, wah EQ-nya Hmm, gini hmm, nih gitu. hmm, hmm, Ya belum hmm, tentu gitu kan, bahwa ini faktornya apa? Apakah memang faktor hmm, dia ada masalah tadi pada biologis? Ya, dia hmm. kalau masalah biologis kan bukan masalah EQ, Iya, betul, kan gitu. betul, betul. Ya, kalau memang ya, tapi terus sekarang gini, kebayang nggak orang ini dari kecil, ya, dari dia dilahirkan sampai misalnya dia remaja atau misalnya dewasa awal gitulah, Hmm, hmm, hmm. ya sampai umur 20-an. Dia ada di lingkungan yang isinya orangnya eksplosif semua gitu. Oh, benar, 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 Ya, benar, benar. gimana Saya, gimana saya dia pernah, mau punya EQ? iya benar, benar. Gue pernah tuh ada kenal, ya memang Hmm. dia tumbuh dan besar lingkungan yang memang terbiasa dengan hal-hal yang eksplosif. Ketika marah itu bisa, wah Hmm. pokoknya heboh gitu ya. Hmm. Oke, 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 oke. Nah ini ada pertanyaan menarik nih. Ya. Mau tanya nih, Ah, marah karena hal sepele, tapi marahnya seakan-akan dibesar-besarkan, itu normal nggak ya? Ini sepelenya sepele bicara mengenai apa? ukuran Sepele. normalitas nih ya. Nah, itu pertama gitu ya. Pertama, saya nggak bilang salah ya. Tapi gini, sepele sepele menurut siapa? Ya, Ya, anggaplah berarti sepele menurut eh, siapa? kita gitu lah, anggaplah parameternya orang yang alami kemarahan itulah. Kalau kita, iya, maksudnya gini. Maksudnya contoh misalnya orang ini penyayang binatang, Hmm, ya kan? Orang ini penyayang binatang, ya. Terus dia ngelihat ada orang lain, ya, ada orang lain yang lagi eh, ngisengin binatang tapi dengan cara yang ekstrim. Nggak oke. ekstrim lah, maksudnya ya dalam tanda kutip sebenarnya mengganggu binatang itu. Ya, Buat orang itu sepele yang ngeganggu, tapi kan buat yang orang melihat si penyayang binatang ini dia ini nggak hmm, sepele, ya betul. gitu kan? Dia marah, Hmm, wajar nggak? Ya, ya, wajar kalau wajar. misalnya ditegur, kamu jangan begitu, ya, kamu jangan begitu dong, itu binatang kasihan, gitu kan? Itu wajar. Hmm, Tapi kalau kemudian marah-marahnya sampai misalnya ditimpukin batu tuh orang itu nggak wajar, kan gitu. Ya. Jadi yang pertama sepele menurut siapa dulu, kan gitu. hmm, Ya, bahwa kategori sepele tiap orang tuh beda-beda. hmm, Ya, jadi kita nggak bisa bilang, oh menurut gua sepele, menurut dia belum tentu sepele. oke, oke, Ya. oke. Nah, kemudian tadi gimana? Sepele, terus yang kedua apanya? Jadi untuk hal sepele, tapi bisa marahnya dibesar-besarkan. Misalnya nih, ini Hmm. ngomong sepele menurut gue ya. Nah, Misalnya boleh nih, boleh. gua narok barang di rumah Hmm. nih misalnya nih. Terus Hmm. gue taruh gitu aja. Nah, Hmm. tiba-tiba gue dimarahin karena kok naruh barang sembarangan gitu tau nggak? Ini kalau dalam hati gue, lah kan cuma perkara naruh barang, lu tinggal pindahin selesai. Nah, buat gue itu kan sepele. Nah, Yes. tapi dalam beberapa situasi mungkin yang dihadapin ada beberapa orang gitu yang menghadapinya gini, hal sepele itu selalu dibesar-besarkan.
Nah, kalau gitu gimana, bro? Ya, kalau gitu gimana? Normal nggak? Ini akan ada dua sudut pandang. Hmm. Contoh ya. Contoh Ya. lagi misalnya gini, suami istri Hmm. naruh handuk di kasur, Ya, ya betul. ya, Ya, saya tahu itu. ya. Heeh. Gue sih enggak, untungnya gue Ya, enggak, ya. ya, 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 ya. Tapi gini, ya, si istri ngomong sekali, ini handuk taruh dong di tempat hanger handuk, gitu Hmm, kan? hmm, hmm, Iya, sekali. Dua hmm, kali, hmm, handuk loh. Ya, hmm, udah ngomongnya hmm. baik-baik, gitu ya. Ya, Tiga ya. kali, handuk. Ya, Hmm, 4 kali udah nggak pakai ngomong baik-baik. hmm. Woi, handuk, Iya, gitu kan? betul. Masih juga sama, gitu. Normal nggak? Ya, Nggak. Ya, bukan istrinya yang nggak normal gitu. ya Ya, suaminya yang naruh suaminya handuk juga nggak sembarangan. normal. Ya, ya. Jadi sebenarnya Ya, sebenarnya kalau kita bicara apakah itu normal atau tidak akan sangat tergantung dengan detail kasusnya ya. Oke, oke, memang, oke. memang, So, so, memang, so memang balik lagi gue sangat jadi nangkep depend satu on poin the penting nih, bro. case. Gue jadi nangkep satu poin Gimana? penting. Artinya gini, ketika memang sebuah kemarahan yang kita hadapi dari orang terdekat kita yang kita sudah mulai merasa itu tidak normal, maka daripada kita kita melabel begitu ya, apakah menurut lu baik untuk kayak misalnya gue mengalami kondisi itu gitu ya, orang terdekat gue meledak terus menerus gitu, membesar-besarkan masalah terus menerus dan itu berulang begitu. Apakah di situ artinya gue datang ke psikolog aja deh atau diskusi dengan profesional deh? Maksudnya gimana? Nah, How do bandingannya I gitu. manage gitu? Maksudnya tadi kan ada yang tadi kita diskusiin kan gini, kan itu kan relatif banget ya bicara mengenai hal-hal yang besar-besarkan tadi ya, berarti ya. Nah, menurut Memang. tadi kembali lagi tadi ketika gue naruh barang di tempat yang sama atau sembarangan dan itu berulang-ulang, buat gue tuh selalu jadi sepele kan. Tetapi dalam perspektif orang yang nggak suka dengan kondisi itu kan jadi masalah serius. Karena berulang-ulang tadi. Ya, Tapi gue merasa, kenapa lu selalu membesar-besarkan masalah? Kan bisa jadi begitu kan ya. Padahal lu yang naruh barang sembarangan kan gitu. Oke, 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 oke. Ya. iya, memang baiknya satu gitu ya. Ya memang paling pertama gini sih. Balik lagi yang gue bilang, orang marah nggak mungkin tanpa sebab, Betul. gitu ya. Kecuali memang tadi ya gitu. Ngelihat mukanya aja nggak suka gitu. Tapi kan kadang orang gitu ya. Maksudnya Ya. muka ya ada apa sama mukanya gitu loh. Kan gitu. Itu yang kadang memang akhirnya kita perlu tanya face to face gitu. Apa sih yang bikin lu nggak suka sama gue? Emang apa salah muka gua gitu? Gue dilahirin udah begini kan gitu, ya kan? Ya, ya masa gue diminta oplas biar lu suka sama gue kan nggak mungkin, ya kan? Ya. Nah kemudian memang gitu ya, ya balik lagi introspeksi itu yang paling pertama gitu. Ya gue nggak bilang orang marah itu benar ya, tapi kita sebagai orang yang melihat, ya kita juga, orang yang kemarahannya ditujukan kepada kita juga harus lihat. Kenapa dia marah sama kita? Kan gitu. Ya, tapi memang gitu. Gimana kalau misalnya orang ini marah-marahnya tadi yang misalnya dia apa ya? Dia misalnya ada kesel sama sesuatu gitu kan, lagi teriak-teriak, lagi marah-marah. Kita harus gimana? Kita mau ngebantu nih, gitu loh. Ya. Satu, ya kita kalau bisa kita tenangkan, ya kita coba tenangkan, ajak ngomong gitu. Apa yang bikin kamu marah? Biarin dia ngomong gitu loh. Ya, biarin dia marah-marah, biarin dia keluarin marahnya. Ya. Tapi kemudian kalau memang ini konteksnya adalah sampai ekstrim gitu ya, misalnya lempar-lempar barang yang berbahaya gitu, apalagi bisa menyebabkan luka pada orang lain, ya kita juga harus jaga jarak. Kan selamatan itu nomor satu ya, bro ya. Iya, kita Jangan mau nenangin orang tapi kita punya hubungan kita. dekat. Kalau kita lalu tiba-tiba kita mendekat aja berharap bahwa orang itu bisa berubah gitu, tapi nyawa kita jadi taruhan gitu ya. Tetap kembalikan prinsip itu gitu ya.
Oke, oke, oke. Mm-mm, mm-mm. Nah, Kita mau ini nenangin gue mau orang sambung boleh, nih. tapi Gue nyawa. ada sambung satu kasus nih. Gimana? Jadi ada yang chat Hmm, ke Instagramnya Nos nih. Bilang gini, Kak, hmm, aku tuh punya pacar yang baru-baru ini aku tuh baru tahu kalau dia didiagnosa oleh psikolog sebagai borderline personality disorder. Aku hmm. harus gimana ya, Kak? Dia bilang gitu nih. Soalnya aku ngerasa hubungan kami toksik banget. Dan aku merasa kayak sangat tertekan banget gitu ya. Nah, ini menarik Hmm. nih. Ini tentang borderline nih. Gimana nih, Bro? Aduh, kalau udah borderline jujur saya capek. Kalau kan apalagi Tapi hari-hari kan gini, banyak banget nih orang-orang yang bahas mengenai toxic relation nih, toxic relation. Nah, ini menarik yes, nih. yes. Nah, ini Tapi spesifik gini, ternyata si pacar ini ngerti bahwa pacarnya itu sudah oleh keluarganya dibawa ke psikolog mungkin ya, ini mungkin lalu didiagnosa mengalami borderline personality disorder. Bisa nggak sih lo ah, jelasin gitu sebenarnya itu apa, lalu apa yang harus cewek ini lakukan gitu ketika mengalami itu? ya kaitannya kalau misalnya hubungan toksik tadi ya, Ya. ya. Gua kalau kemarin mengutip kata-katanya Wendy, ya putusin. Itu setuju. Ya, tapi gua nggak. Kalau misalnya ada klien datang ke gua nggak mungkin bilang putus memang. Ya. Gitu. Gua nggak mungkin bilang udah kamu putusin ini bukan gitu. Tapi Hmm, memang gini, maksudnya setoksik apa sih hubungannya? hmm, Kan gitu ya. Tapi kalau udah sampai misalnya ada kekerasan gitu, ada misalnya malah membuat diri sendiri ngerasa misalnya jadi nggak berdaya, nggak berguna gitu kan, nggak mampu apa-apa kayak yang kemarin kita bahas soal gaslighting gitu kan, ada yang nanya gaslighting. kan waktu kita Betul, seminar ya. betul. itu itu jujur membahayakan diri sendiri gitu kan, dan Ya, pertanyaannya ya. adalah apakah se worth it itu untuk Hmm, dipertahankan hubungannya ya, ya, ya. Nah, ya. Tapi back kalau to kita masalah ngomong borderline, bro. Maksudnya biar borderline kita ya. sama-sama tahu nih, sebenarnya itu Mm-mm. apa sih Ya, gitu dan dampak oke. dampak dalam sebuah hubungan ketika salah satu pasangannya itu didiagnosa borderline itu apa sih gitu. Mungkin mungkin bisa lu Hmm. sharing itu. Oke, ya. Jadi kalau ditanya borderline itu apa sih gitu ya. Hmm. Ini sekali lagi gue akan bilang tolong jangan menggunakan apa yang gue sampaikan sebagai sumber untuk diagnosa, Ya, apalagi itu nggak diagnosa boleh. orang Teman-teman lain nggak atau boleh diri ya. sendiri. Ya, no self Ya. diagnose, Tolong harus dengan profesional. Tolong kalau misalnya ada yang seperti itu, lebih baik disarankan ke seorang psikolog ya atau psikiater terserah gitu. Tapi gini, ya borderline ya itu nama gangguan lengkapnya adalah borderline personality disorder. Hmm. Ya, dari kata-katanya kita udah lihat itu gangguan kepribadian. Hmm. Ya, gangguan kepribadian yang memang kita bilang dia ada di golongan gangguan kepribadian yang isinya dramatik. Ya, jadi dalam tanda kutip orang-orang yang memang suka drama. Hmm. Hmm. Ya, tapi salah satunya lagi adalah memang orang-orang dengan borderline personality disorder ini seringkali cukup impulsif, Oke. ya, cukup impulsif dan memang cukup manipulatif. Oh, Ya, jadi jadi sebenarnya misalnya gue coba mau apa ya, misalnya menjembatani antara dua poin yang tadi teman kita share itu, pacarnya didiagnosa borderline dan dia ngerasa hubungannya toksik banget. Artinya kuncinya tuh di kata kunci manipulatif tadi mungkin ya. bisa jadi, Oke, oke, bisa oke. jadi dimanipulatif atau di kata kunci impulsifnya. Karena apa? Misalnya gini, dikit-dikit marah. Kita bahas marah ya, balik lagi Ya, kita ya, bahas ya, marah bahwa ya. dikit-dikit marah, dikit-dikit ngancem misalnya. Ya, dikit-dikit ngancem. Atau misalnya dikit-dikit bilang, udahlah gue mati aja. Nah, itu beberapa kasus gue pernah temu itu. Kalau lo putusin Ya, gue bunuh diri, gitu. ya, ya. Beberapa kasus dengan orang borderline seperti itu. Oke, oke, oke. Ya, tapi memang nggak semuanya kemudian Tidak seperti itu. semua, Makanya tadi betul, gue betul, bilang betul.
betul. Makanya gue bilang tadi tolong jangan langsung didiagnosa seperti itu karena Ya, memang ini gangguan kepribadian bukan sesuatu yang mudah didiagnosa. ya. Ya. Kasihan orangnya juga eh ternyata bukan bukan borderline tapi cinta mati kan beda kan. Dia rela mati, nggak mau diputus gitu kan. Makanya kalau kamu putusin iya, aku, itu kan bukan borderline. Jadi jangan self iya, diagnosis lah. Oke, jangan lanjut gitu, bro. jangan langsung dicap Dijat, gangguan kepribadian. iya betul. Itu Betul. nggak. Tolong sekali lagi itu jangan dilakukan. Ya. Hmm. eh ya memang masalah toksik karena borderline ini memang cukup beragam ya. Ada juga memang yang akhirnya tadi misalnya di gaslighting. Ya, jadi selalu disalahkan gitu. Ya, nah itu bisa. Itu juga bisa salah satunya karena memang si pacarnya yang toksik ini punya kecenderungan ya, gue juga nggak tahu gitu ya. Hmm. Hmm. Eh, bisa jadi salah satu faktor borderline Hmm. kan Hmm. gitu. Karena apa? Dia nggak pernah mau mengatakan bahwa si pacarnya benar gitu, tapi Hmm. selalu Hmm. disalah-salahkan. Ya. Ya itu bisa gitu. Ya memang cukup beragam. Bahkan ada juga yang kemudian di depan umum diteriak-teriakin, maaf kata gitu ya, Oh. bahasa binatang keluar gitu. Tapi giliran mau diputusin itu mohon-mohonnya nggak karuan. Ya, Nangis ya, bisa. ya, ya, ya. Dan sangat meyakinkan sekali gitu ya. Ya, Benar-benar mohon-mohon tuh nggak boleh ditinggalin gitu ya. ya, Oke. ya, Nah, ya. pertanyaannya gini, Jadi, sebenarnya nah, seorang seorang apa borderline kan apa ya? Tadi kata kuncinya dimanipulatif tadi ya. Nah, apakah hmm, sebenarnya dia itu sungguh-sungguh atau perasaannya dia pada pasangan tuh apakah sebagai objek saja, just an object untuk melampiaskan emosi atau personality issue tadi, atau gimana sih mhm. bro? Yang biasanya gitu bicara mengenai orang dengan borderline ini. Nggak bisa dibilang pasti pasti jadi objek tuh enggak loh. Karena memang kadang Oke. rasanya tuh beneran ada. Gitu. Memang Oke. memang nggak dibilang bahwa itu pasti cuma jadi objek enggak juga Heeh, gitu. heeh, Cuman memang heeh. karena masalah yang dialami gitu ya. Iya dia jadi kayak gitu. Maksudnya Hmm, hmm, perilakunya dan sebagainya gitu. Tapi kalau hmm, hmm, dibilang ya mungkin nggak dia sayang misalnya sama pacarnya kalau kita ngomong gitu ya. Ya bisa juga. hmm, Bukan bukan hmm, berarti sama sekali dia nggak sayang sama pacar gitu, nggak juga. hmm. Ya. Oke, Tapi oke. memang karena perilakunya yang diambang batas gitu ya, namanya borderline kan, ambang batas. Jadi kadang suka nggak jelas. Hmm, hmm, Gitu. hmm. Nah, tadi selain bicara mengenai katakanlah gini kan, tadi kan solusinya apa yang harus kan tadi kasusnya kan tanya, aku harus gimana nih Hmm. kak, gitu kan? Kalau kemarin kan kita reverse ke apa sarannya si apa Wendy kan bilang ya putusin gitu. Tapi kan di situasi real bukan hal yang mudah gitu istilahnya. Apalagi sudah punya Iya. ikatan emosional atau bonding yang waktunya cukup panjang misalnya. Nah, ada nggak cara lain gitu yang biasanya as a psychologist begitu diberikan advice gitu kepada pasangan yang mengalami ini tadi menjadi quote and quote korban gitu ya. Karena kan kasus yang di sharing Satu. kita ini kan psikolog Hmm. psikolog menyatakan memang sudah didiagnosa borderline nih dengan asumsi berarti asumsi gua ya sudah dengan serangkaian diagnosa dan sebagainya berarti kan. Nah, gimana bro? Iya. Anggaplah Ya dia mungkin. kayak aduh Gue juga nggak cita tahu. banget nih berharap bahwa dia bisa berubah kak gitu tuh biasanya tuh. Aduh, nih kalau kalau ngomong berharap bisa berubah ya bisa sih. Ya, Tapi ya, butuh waktu setahun, 2 tahun gitu. Karena memang ya. gangguan kepribadian tuh ditanganinya cukup lama, kan gitu. Jadi kalau dibilang bisa nggak dia berubah ya bisa, cuman harus harus benar-benar memang mau ke psikolog, mau Hmm, terapi, hmm, ya mau eh, punya komitmen untuk berubah gitu. Jadi kalau hmm, ditanya hmm, hmm, gimana caranya, yang paling pertama adalah buat gue sih bilangnya perjanjian ya, kesepakatan itu bahwa bahwa dalam masa apa namanya pada intinya adalah satu si pacarnya ini harus menjalani terapi dengan psikolog. Itu oke. paling pertama gitu.
Paling pertama adalah itu. Yang kedua adalah buat perjanjian untuk, ya contohnya misalnya toksiknya apa, misalnya ngomongan kasar, gaslighting gitu dan Hmm. sebagainya gitu. Ya itu harus buat perjanjian. Ya Hmm. cuman di luar itu gitu, ya si korban ini yang gue bilang jadi korban gitu ya, Hmm. dia juga sebenarnya butuh pertolongan gitu, karena Hmm. kalau udah toksik pasti sedikit banyak akan ngubah hidupnya Hmm. kan gitu. Jadi korban pun juga sebenarnya butuh pertolongan loh gitu. Ya jadi Oh, nggak arti, cuman pelaku. ya, ya, ya. Jadi sebelum dia mulai apa istilahnya kan, dia kan ya mungkin mungkin motivasinya kan, wah gue pengen 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 bantu pasanganku nih gitu istilahnya kan. Sebelum melakukan itu Mm-mm. harusnya dia sendiri yang butuh dibantu ya, as a korban tadi, Iya, iya iya, kan? Iya, iya, ya. Kebayang nggak sih misalnya dia sering banget, misalnya ini udah pacaran 3 tahun gitu, 3 tahun di salah-salahin mulu gitu kan, hmm, diancem-ancem mulu hmm, gitu lah, hmm, gimana gimana mau mau sehat secara hmm, mental kalau gue bilang. hmm, Ya. hmm, Jadi mau nggak mau ya, satu harus, iya si korban juga harus dibantu gitu. Ya, ya harus menjalani terapi juga, ya at least hmm, konseling lah. hmm, Ya, cuman memang di tengah, di luar itu ya satu harus bikin kesepakatan juga sama si pacarnya ini untuk, supaya dia ikut terapi kan gitu. hmm, Ya supaya dia ikut terapi, supaya dia komitmen, supaya dia tidak lagi hmm, melakukan hal-hal yang seperti itu hmm, hmm, gitu. Ya hmm, cuman memang balik lagi gue akan bilang gini sih. Satu, tolong dipertimbangkan. Ya, tolong dipertimbangkan gitu. Maksudnya, untung dan ruginya. hmm. Ya, karena memang memang seberapa, eh apa ya, seberapa pantas kayak lagunya Salon Iya, Seven. Salon Seven nih. Seberapa pantaskah? Oke. Ya, ya, ya. Tapi Seberapa memang gitu, worth it maksudnya, gitu ya? seberapa worth it kah gitu untuk dilanjutkan, untuk, dipertahankan gitu. Ya, dan apa yang membuat, eh si pasangan ini justru bergantung sekali gitu. Jangan-jangan Hmm. juga pasangannya juga ada masalah ya. Kita kan juga nggak tahu Iya benar. kan gitu. Karena Ya, hal jadi seperti itu, artinya borderline itu kan bisa bisa bukan bisa jadi karena faktor genetik juga nggak sih? Kalau tadi kan iya, eh, intermittent kan bisa jadi karena faktor genetik. Borderline juga iya kan, sama kan ya? Dan iya mostly trauma-trauma masa mostly kecil itu ada. juga pengaruh kan ya? Tapi memang Hmm. mostly banyak kan kalau borderline juga ya ada sih faktor biologis tetap gitu. Cuman memang most of all, psikologis tuh cukup, ekstrim. Maksudnya pengalaman masa lalu itu cukup mempengaruhi. Oke, oke, oke. Biasanya kalau menghadapi misalnya proses tadi, kalau katakanlah nih misalnya sih yang share sama kita nih, akhirnya buat kesepakatan Mm-mm. dengan pacarnya untuk pacarnya bisa dibantu oleh profesional, let's say kan Yes. gitu. Mm-mm. Berapa lama Mm-mm. dan berapa lama sih periodenya pada umumnya lah kita bicara, kan pasti kasuistis pasti kan, tapi katakanlah gini, kalau dia harus menunggu sampai pacarnya normal tuh kan word tadi kan bicara word atau enggak kan. Nah, gue membantu By memberikan research, rasionalisasi nih. Ya, berapa lama sih by sebenarnya research biasanya setahun atau minimal. minimal setahun? Tuh dengerin tuh, yang mau nunggu setahun. Ya, by research Oke, oke, minimal oke. setahun. Hmm, 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 Ya, ya. Cuman hmm, memang, setahun juga nggak pasti plek berubah banget gitu nggak. hmm, hmm, Ya, hmm, memang gangguan kepribadian ini cukup sulit untuk cukup kompleks lah kalau mau dibilang, cukup kompleks untuk hmm, hmm, diberikan terapi sehingga memang waktunya juga akan relatif lama hmm, hmm, gitu. Bahkan ada yang 2-3 tahun hmm, hmm. kan gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin terakhir ya. Seru Hmm, banget kalau bahas emosi yes. dewasa nih. Sama nggak sih borderline dengan bipolar? Oh, jelas beda. Oke, Jelas coba bro, beda. gimana tuh bro? Jelas beda. Borderline, gini loh. Kalau borderline, ya balik lagi kata kuncinya ada di dua. Yaitu, impulsif Mhm, dan manipulatif. Ya, impulsif dan manipulatif. Ya. Bahwa, eh, ibaratnya gini. Seringkali kita suka bilang orang bipolar.
Ya, ini gue cukup sering ketemu banyak orang kemudian nganggap dirinya bipolar karena ini. Jadi misalnya gue lagi kepikiran masalah sesuatu yang menyedihkan, Hmm. sedih dong, ya. Terus kemudian, ya, 5 menit kemudian setelah gue ngobrol sama orang lain, gue jadi happy. Oke. Oke. Langsung dibilang, gue kayaknya bipolar deh. Karena tadi barusan gue sedih. Terus Kadang sekarang gue bisa seneng. Oke. Enggak, itu enggak bipolar. Ya, itu karena lu udah cerita, kemudian memori lu yang tadi sedih itu ke distraksi, gitu ya. Ya, lu bisa jadi happy lagi, gitu. Ya, itu kan wajar, gitu kan. Apakah pasti bipolar? Ya, gue juga nggak bisa bilang itu nggak bipolar bener sih, ya. Memang kita harus cek dan recheck lagi, gitu. Cuman kalau bilangnya ya mikirin sesuatu yang sedih, tapi kemudian habis ngobrol sama orang, curhat sama orang, jadi seneng lagi. Nah, itu mah nggak bipolar. Ya, tapi bipolar pun kalau dalam diagnosanya ya kalau mau nyari di Google banyak, tapi sekali lagi tolong jangan self diagnose gitu ya, bahwa ada bipolar 1, bipolar 2 gitu kan. Ya, yang kalau kaitannya dengan marah-marah ini, orang bipolar tuh ada fase manik, ada fase depresif. Kan gitu. Jadi memang ada fase tertentu di mana dia ngerasa sedih banget, ngerasa dia nggak punya energi sama sekali, ngerasa dia nggak berdaya sama sekali, gitu ya. Tapi ada memang fase di mana dia ngerasa jadi sangat energik, gitu. Ya, sangat energik. Walaupun kalau kita bilang orang bipolar 2, dia istilahnya energik tapi nggak yang ekstrim, gitu. Kalau bipolar 1 energiknya tuh parah, gitu. Fase maniknya tuh parah, gitu. Ya, jadi itu pun dia punya jangka waktunya, berapa lama dia depresif, berapa lama dia manik. Enggak kemudian 5 menit, 10 menit, dan kemudian habis cerita gitu, misalnya berubah jadi seneng, ya itu mah belum tentu. Kan gitu. Ya, jadi memang harus dicek sih, memang harus dicek gitu ya, bahwa bedanya sekali lagi gitu, udah jelas beda gitu. Yang satu memang ada fasenya gitu kan. Nah, terus kalau ya balik lagi, kalau borderline apa tadi, dia ada di klaster dramatik, ya, yang drama. Dia tahu gitu kapan dia misalnya harus jadi orang baik, kapan jadi orang yang kesannya jadi jahat gitu kan. Ya ada yang kayak gitu, tapi nggak selalu. Ya. Tapi itu jelas ya, maksudnya bedanya kayak gitu. Iya, jelas Kebayang banget. nggak? Ya. Dan memang nggak tahu, hari-hari ini kan banyak orang yang tadi tren bahwa mudah untuk melabel atau self-diagnose, membuat akhirnya, oh ini gue kayaknya ada yang salah, atau dia kayaknya ada yang salah nih, kayaknya bipolar nih, atau apa nih, gitu tuh. Ya, nah, tolonglah jangan asal nge-label, kan gitu. Oke. Mending pergi ke profesional. Ya. Bukannya kemudian dikit-dikit profesional, ya nggak juga gitu. Tapi kalau memang dirasa ada sesuatu yang salah, ya nggak ada salahnya untuk ditanyakan. Kan gitu. Ya. Wah, seru banget nih. Nggak habis-habis sebenarnya kalau bicara anger pada orang dewasa. Panjang. Udah habis kalau ngomongin gangguan panjang. Iya, cepet banget. Iya. Nanti kita akan set lah ya, di akhir bulan ini kita akan ada webinar. Nanti kita akan pasti temanya menarik, yang lebih komplit lagi, yang lebih detail lagi. Anyway, thank you banget waktunya, bro. Thank you banget. Sama-sama. Banyak banget thank yang you juga. inspired me as personal gitu ya, bahwa ternyata kemarahan tuh kompleksitasnya dari kondisi yang normal sampai yang disorder itu ada semua di situ gitu. Tapi tingkat impulsifnya, rentan waktu, ledakannya, derajat ekstrim yang terjadi itu bisa berbeda-beda. Tapi yang paling utama, kalau menghadapi orang yang sedang meledak dalam kemarahan, keselamatan tetap nomor 1. Dan jangan self-diagnose, gitu ya bro ya? Ya, Oke, thank you banget Bro Willy buat waktunya. Sama-sama. Kita ketemu lagi besok Jumat. Besok Jumat kayaknya sama Wendy nih.
Ya, Seru betul. banget karena nih kemarin pada anak nih, pasti akan seru banget. Oke, thank you ya bro. Sampai ketemu minggu depan Oke, bro. sip. Sampai Dah, ketemu. yo, bye. Bye.